Saudara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa merespon penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung. Purbaya menegaskan pencopotan Dadan adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto setelah mengevaluasi kinerja dan pihaknya tidak ikut campur dalam proses hukum tersebut. Terkait anggaran BGN yang sebelumnya mencapai 260 triliun rupiah, Purbaya menyebut angka itu akan berkurang seiring adanya pemotongan anggaran yang sedang berjalan. Sebelumnya Saudara, Purbaya juga mencopot 2 dirjennya, yakni Febrio Nathan Kacaribur selaku Dirjen Stabilitas Ekonomi dan Fiskal, serta Luki Alfirman, Dirjen Anggaran pasca lolosnya anggaran motor listrik BGN. Ini kan keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan, kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit mungkin. Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak? Ya kita lihat aja, kita cek itu harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan meriksa, semuanya meriksa, mencek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Penangkapan Dadan juga direspon Ketua Badan Anggaran DPR fraksi PD Perjuangan Said Abdullah. Said mengaku ia sudah mengingatkan Dadan agar fokus pada tata kelola makanan. Menurutnya, pengadaan yang dibuat Dadan di BGN mulai dari sepeda motor hingga gawai tidak berkaitan langsung dengan distribusi makan bergizi gratis MBG. Yang terjadi di Badan Gizi Nasional kita tahu bersama. Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Dan untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta 2 mantan wakilnya Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Denny Yosua di Gedung Kejaksaan Agung. Zevanya, apa temuan terakhir dan terbaru dari pemeriksaan ketiga tersangka ini, Zevanya? Ya, Cynthia, tadi baru saja disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, yakni Syarif Sulaiman Nadi, bahwa memang hingga saat ini masih semuanya dalam proses penelitian dan juga pendalaman oleh tim penyidik Kejagung. Kita ketahui kemarin selain juga kantor Badan Gizi Nasional dan juga kediaman dari para ketiga tersangka ini yang digeledah oleh tim penyidik, ini masih terus dilakukan untuk pendalaman terkait pengumpulan alat bukti di sejumlah lokasi. Tadi update terbarunya adalah bahwa hingga saat ini pendalaman atau penggeledahan masih dilakukan di beberapa titik di lokasinya di sekitaran Jakarta. Dan kemudian yang menjadi fokus utama dalam penelitian saat ini, Cynthia, ini adalah terkait praktik jual beli dapur SPPG dan juga salah satunya mendalami terkait yayasan-yayasan ini yang diduga dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh status mitra dengan cara tidak seharusnya begitu. Lalu juga tadi disampaikan bahwa memang kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak pekan lalu di hari Minggu tepatnya, dan juga untuk potensi kerugian negara ini tadi disampaikan juga masih dalam proses penghitungan, dan juga salah satu yang masih saat ini didalami dan menjadi salah satu fokus utama selain jual beli dapur SPPG tadi ini adalah terkait pemanfaatan insentif SPPG yang kita ketahui ketiga tersangka kemarin ini mengambil atau menerima insentif per harinya hingga miliaran rupiah, diduga ini yang masih didalami dan menjadi fokus utama, Cynthia. Sementara itu salah satu juga tadi yang disampaikan adalah terkait pemeriksaan saksi. Ini juga masih terus dilakukan, Cynthia dan juga saudara, dan
tadi disampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan semua pihak ini berpotensi untuk dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, termasuk salah satunya adalah Ketua Badan Gizi Nasional yang baru, yakni kita ketahui Nanik SD, yang tadi juga disebut apabila semua pihak ini berpotensi, jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi hingga sejauh ini belum ada panggilan terhadap Ketua Badan Gizi Nasional yang baru, tapi ada peluang siapapun yang berkaitan atau siapapun yang dapat memberikan informasi terkait dengan praktik korupsi MBG di Badan Gizi Nasional ini berpotensi dimintai keterangannya sebagai saksi terlebih dahulu. Sementara itu tadi juga disampaikan bahwa memang penggeledahan masih terus berlangsung, Sintia dan juga saudara. Salah satunya adalah di titik lokasi sekitaran daerah Jakarta ini. Belum banyak yang disampaikan karena tadi disampaikan oleh Direktur Penyidikan Syarif Sulaiman Nahdi bahwa proses penelitian atau pendalaman ini masih terus berlangsung, jadi diharapkan publik bisa sabar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sintia. Baik, terima kasih Zefanya Situmeang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Terima kasih Zefanya.